Shalom, shalom dan selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Baiklah, mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan. Kita melihat di dalam Filipi 3 ayat 10e. Filipi 3 ayat 10e. Firman Tuhan berkata demikian, Filipi 3 ayat 10e, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Sekali lagi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan pada pagi hari ini, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, di sini saya akan menarik sebuah tema, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus. Tahun 2022 ini kita kembali merayakan Paskah. Entah ini Paskah yang keberapa kali yang kita ikuti. Tetapi, sudahkah kita memahami makna Paskah yang sebenarnya? Saudara-saudara, walaupun sudah banyak kali kita mengikuti acara Paskah, tetapi kalau kita tidak memahami makna Paskah yang sejati, semua sia-sia saja. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya dan saudara akan merenungkan mengenai makna Paskah yang sebenarnya. Dan mari kita memahami makna Paskah yang sejati. Kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus yang pertama kita dapat lihat di dalam Kolose 2 ayat 13 hingga 14. Kolose 2 ayat 13-14 mengatakan demikian, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kuasa kebangkitan Kristus yang pertama adalah menghapus masa lalu. Menghapus masa lalu. Nah, saudara-saudara yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus akan mengubahkan identiti kita sebagai manusia lama menjadi manusia yang baru saat kita memberi hidup kita kepada Tuhan dan memberi diri kita dibaptis. Karena iblis sering mendakwa terhadap masa lalu kita, maka kita perlu kuasa kebangkitan Kristus agar si jahat tidak mampu mendakwa atau menuduh kehidupan kita lagi. Dan yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus yang kedua, kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 hingga 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 hingga 31 mencatat demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kuasa kebangkitan Kristus yang kedua adalah mengatasi masalah kita. Kuasa kebangkitan Kristus yang kedua mengatasi masalah kita. Saudara-saudara, kuasa kebangkitannya menolong kita mengatasi berbagai masalah ataupun permasalahan
yang kita hadapi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebab setiap orang yang masih hidup sekarang ini tentu masih memiliki masalah di dalam kehidupan. Setiap apapun kesulitan hidup yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus ada dan Tuhan Yesus tetap ada. Dan saya dan saudara, mari kita sama-sama tetap setia di dalam mengandalkan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kuasa kebangkitan Kristus yang ketiga. Kuasa kebangkitan Kristus yang ketiga kita dapat baca di dalam Galatia 2. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 berkata demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kuasa kebangkitan Kristus yang ketiga adalah mengubah pribadi kita, mengubah pribadi saya dan saudara. Kuasa kebangkitannya akan mengubahkan kehidupan dan kepribadian kita menjadi yang baru. Yang lama sudah berlalu dan kita tinggalkan dan kita menjadi baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu kita meninggalkan hidup kita yang lama, cara hidup kita yang lama, dan menjadi kehidupan yang baru, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dengan hidup yang baru, maka kita akan semakin mengenal Tuhan dan melakukan kebaikan, kebenaran, serta kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang buruk akan dikikis dan dikeluarkan daripada kehidupan saya dan saudara-saudara. Sebelum kita percaya kepada penebusan Kristus, saudara-saudara, sebelum kita percaya kepada penebusan Kristus, kita adalah orang-orang yang hidup dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam dosa. Kita diperbudak oleh dosa dan dosa menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Dan satu-satunya cara terbebas dari perbudakan tersebut ialah saat ada yang menebus saya dan saudara-saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menebus kita sehingga menjadi orang-orang yang merdeka dari perbudakan dosa. Saudara-saudara yang berbahagia dalam Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus adalah untuk menyucikan dan menguduskan kehidupan kita. Dan saya juga di sini membaca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi pada pagi yang indah ini, mari sadari dan ingat ketiga hal ini, saudara. Mari kita menyadari dan sadari dan ingat ketiga hal ini. Yang pertama, saat kita mengenal Dia, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, melalui kuasa kebangkitannya, kita dibebaskan daripada belenggu dan ikatan dosa. Dan yang kedua, kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, kita bukan lagi hidup untuk dunia walaupun kita ada di dunia ini, melainkan kita hidup demi Kristus. Karena itulah tujuan kehidupan kita yang telah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pakailah hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, kita memerlukan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di dalam kehidupan kita di dunia. Penebusan dosa bukan akhir. Saudara-saudara, sekali lagi, penebusan dosa bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan rohani saya dan saudara-saudara. Perjalanan rohani kita, saudara-saudara, selagi kita hidup di dunia ini, banyak tantangan. Tetapi jangan lemah. Kita harus
kuat. Tuhan memberikan amanat agung agar kita menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan karena itulah kita memerlukan kuasa kebangkitannya. Saudara, hari ini kita diingatkan mengenai makna Paskah yang sebenarnya. Dan biarlah di hari Paskah ini Tuhan memampukan kita untuk dapat mengerti akan makna Paskah yang sebenarnya. Saudara, Paskah adalah bukti kuasa Tuhan itu sungguh tidak terbatas. Paskah mengingatkan kita saudara-saudara bahwa janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Dalam peristiwa Paskah ini Tuhan memberikan tugas kepada saya dan saudara untuk menyampaikan, memberitakan, mewartakan kuasa kebangkitan Kristus kepada banyak orang. Dengan mengerti makna atau arti Paskah yang sebenarnya, maka saya dan saudara akan lebih menghargai korban Yesus di Kalvari, dan kita dapat merayakan Paskah ini dengan lebih bersyukur dan menghargai pengorbanan Yesus yang sudah berkorban menyelamatkan semua orang yang percaya. Saudara, selamat menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus mati supaya kita hidup. Puji Tuhan, Yesus tidak selamanya mati, tetapi pada hari ketiga dia bangkit dan hidup. Kebangkitannya membuktikan bahwa ia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas maut. Dan Yesus hidup supaya kita yang percaya kepadanya mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan Yesus. Marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan dan memuliakan Tuhan, taat dan setia melakukan segala firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Ingatlah bahwa keselamatan kekal hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang berbahagia, berita salib itu memberi kehidupan, bukan kematian. Berita salib itu memberi berkat, bukan kutuk. Berita salib memberi keberhasilan, bukan kegagalan. Berita salib memberi kemenangan, bukan kekalahan. Jadi saudara-saudara, kita harus mengetahui bahwa hidup saya dan saudara sangat berharga karena sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Sekarang, apa yang mau saya dan saudara balas kepada Tuhan? Apa yang mau kita balas dengan Tuhan? Apa yang mau kita balas kepada Tuhan? Mari saudara-saudara yang berbahagia, marilah hidup takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan, taati firman Tuhan, dan lakukan kehendak firman-Nya dengan setia. Marilah kita tetap memandang hanya kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Tetaplah di dalam posisi Anda sebagai pengikut Yesus yang setia dan taat. Bersyukurlah kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama jauhkan kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tekun di dalam doa dan setia dalam ibadah kita. Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan dan jauhkan hidup yang congkak, yang angkuh, yang ambung, orang Kedayan. Mari kita andalkan Tuhan di setiap perjalanan hidup kita di dunia. Paskah, pasti aku selamat karena Allah hidup. Pasti aku selamat karena Allah hidup. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa dan saya minta penghormatan daripada pastor sidang yang pimpin kita di dalam doa.